Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baiklah anak-anak Ustadz, kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai materi, Ustadz ingin menyapa dulu anak-anak kelas 4 ya. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Terutama di kelas 4, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi tentang software. Oke, kita lanjutkan lagi materi TIK untuk kelas 4. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan materi tentang hardware yang menjadi materi minggu kemarin. Nah, untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan software. Nah, kalau untuk software ini adalah perangkat lunak. Nah, software ini termasuk perangkat penting dalam sebuah perangkat komputer, sehingga komputer bisa berjalan dengan baik. Nah, di buku yang Ustadz gunakan, ini beberapa langkah-langkah untuk menggunakan komputer, yaitu di CPU kita nyalakan, kemudian perangkat dalam komputer hardware-nya ya misalnya salah satunya adalah prosesor VGA dan RAM bekerja pada saat tombol power dihidupkan, kemudian muncul di monitor. Setelah monitor berjalan, maka program atau software itu berjalan dalam bentuk coding seperti ini, yaitu 0101. Nah, ini menggunakan bahasa C komputer, ini algoritma. Nah, jadi software ini bekerja dalam bentuk kode yang dimunculkan di dalam monitor. Nah, jadi pengertian dari software adalah program atau prosedur tata cara pengolah data yang berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Nah, ini beberapa macam software yang dijelaskan di buku yang Ustadz gunakan, yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Windows Media Player, ada Adobe, Corel, Studio 3D Max, dan beberapa program pengolah gambar, misalnya Paint bisa juga termasuk. Nah, ada Adobe InDesign untuk merancang tata letak buku dan majalah. Ada Cool Edit Pro mengolah suara rekam dan musik. Kemudian kita masuk ke praktik. Nah, ini praktiknya masih tetap menggunakan Windows 10. Nah, ini tampilannya. Nah, yang tampil di monitor, ikon-ikon yang ada di depan desktop ini merupakan software-software yang ada di komputer. Nah, di komputer anak-anak akan muncul beberapa ikon. Jadi tugasnya hanya ini membandingkan kenapa ikon-ikon yang ada di komputer ini berbeda tampilannya, apa maksudnya, kenapa harus berbeda, kenapa tidak sama. Nah, itu ini saja hanya pengetahuan, tidak perlu jadikan tugas. Nah,
Ini Ustaz akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu beragam kegunaan komputer. Banyak hal yang dapat dilakukan di komputer, yaitu digunakan untuk belajar, mendengar musik, dan menonton video dengan komputer. Jadi, selain digunakan untuk mendengar musik dan lain-lainnya, komputer juga bisa mengirim surat dalam bentuk email melalui internet dan membuat daftar piket. Ini biasanya banyak digunakan menggunakan Microsoft Word dan dapat mengenal ikon pengolah kata. Lanjut ke software Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word ini akan muncul di tampilan ketika akan mengklik start menu, kemudian akan muncul ikon yang tuliskan Office dan kita pilih Office Word. Nah, ini lambangnya ditampilkan di kursor. Nah, ini seperti ini lambangnya, itu Microsoft Office Word 2016. Dan pada saat akan muncul tampilan awal, kita pilih blank dokumen. Kemudian setelah kita okekan akan muncul tampilan seperti ini. Dan bisa kita mulai mengetik. Nah, di sini ada beberapa hal yang dijelaskan di tampilan yang ada. Yang pertama tadi, yaitu ada title bar, adalah tampilan nama atau judul file pada monitor. Kemudian ada ribbon, adalah induk dari sekumpulan tab-tab pada tampilan tab file. Ada home, ada insert, ada design layout, ada reference, mailing, dan lain-lain. Tab file berisi menu seputar operasi file. Dan group adalah sekumpulan perintah-perintah dilambangkan dengan ikon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Pada tampilan terdapat grup clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, dan editing. Untuk area dokumen, yaitu lembar kerja tempat kita untuk mengetik. Dan close button digunakan untuk menutup dokumen atau program Microsoft Word. Ada scroll bar digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ada zoom slider digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Mungkin untuk materi hari ini Ustaz cukupkan dulu sampai di sini. Jadi dari tampilan yang ada di Microsoft Office 2016 ini, gambarannya, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah dijelaskan dari keterangan-keterangan yang saya baca tadi. Nah, ini ada title bar. Ini ada tab. Nah, tab ada beberapa macam, ada home, insert, design. Nah, ini ada quick access, toolbar. Dan ini ada close button untuk menutup aplikasi. Scroll bar untuk
menurunkan lembar kerja yang kita buka dan zoom slider untuk menzoom. Dan ini ada area dokumen dan ada ribbon. Ribbon berisi icon-icon yang ada di tab menu. Tab beberapa tab-tab yang ada di Microsoft Office 2016. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan hari ini dan kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya saya akan lanjutkan minggu depan. Tuh, hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini ya. Syukron anak-anak Ustadz yang soleh-soleh. Semangat jaga kesehatan dengan ikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk hari ini Ustadz tutup. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.